Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Jadi itu saya ulangi lagi Pak. Jadi gini, jadi sekali lagi Pak, kalau kabupaten itu Pak, kesimpulannya harus sabar dan tawakal. Karena kewenangannya itu memang kita sama sekali tidak ada. Paling untuk penindakan itu kita hanya bisa berkoordinasi dengan provinsi. Karena kewenangan itu ada di provinsi semuanya. Dan untuk masalah laporan terkait dengan ini yang illegal mining yang ada di sini itu kan kita lakukan semuanya Pak. Termasuk itu penertiban terkait dengan anggota. Terus terang aja surat edaran yang kita keluarkan itu ya itu sampai kita itu dirapatkan Pak, dengan melibatkan itu Polda, Polres termasuk kita. Karena saya keluarkan edaran jam 6 sampai dengan jam 8 pagi itu tidak boleh itu ada muatan di jalan karena mengganggu aktivitas anak sekolah dan kantor. Kemudian hari Sabtu jam 6 sampai dengan jam 20 malam itu ya tidak boleh ada itu truk besar itu melintasi itu Subang. Apalagi Sabtu Minggu ya dan hari libur. Karena apa akan mengganggu itu kita peduli juga untuk ini pariwisata. Kalau kita tetap itu lakukan itu nggak ada yang datang lagi ke Subang. Gitu Pak. Gitu. Jadi beragam upaya sudah kita lakukan. Cuma kalau untuk penindakan nggak mungkin di kita Pak. Kalau kita misalnya itu nutup itu, malah kita dipersalahkan. Kewenangan dari kabupaten itu apa? Makanya segala permasalahan terkait ini hanya bisa kita melaporkan. Itu Pak. Jadi itu kesimpulan dari saya. Makanya ya kita dari kabupaten itu bersabar dan tawakal. Sambil melaporkan kepada provinsi. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat datang Pak Gubernur terpilih. Saya warga Jawa Barat. Ya. Warga Subang biar Bapak tahu saya orang Subang. Ya. Terima kasih Pak Asli kok. Pak Deddy Mulyadi. Beliau adalah tokoh Jawa Barat sekaligus warga Subang yang punya kepedulian. Tempoh hari Bapak menyampaikan informasi terkait dengan penambangan ilegal. Ya. Dan direspon luar biasa dari masyarakat dan tentu kewajiban kami untuk menindaklanjutinya. Dan hari ini adalah tindak lanjut ketiga barangkali Pak setelah hari Rabu sore terinformasi terpublikasi ke masyarakat. Sore itu juga kami turun ke lapangan dan kemudian melakukan pendalaman. Besoknya kami langsung kirim surat ke pihak terkait karena terkait dengan menerima ini kewenangan penegakannya bukan lagi di Pemda tapi di APH. Dinas SDM sudah menyampaikan laporan ke Polda menegur yang bersangkutan dan hari ini kami undang semua komponen terkait di provinsi maupun di Kabupaten Subang semata-mata karena kami tidak hanya pendekatan parsial, tetapi ini harus komprehensif. Karena di balik persoalan ini luar biasa, ini terkait dengan ekosistem. Jadi pendekatannya juga tentu harus ke ekosistem. Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini terkait dengan pihak terkait. Pihak terkait yang pertama adalah perusahaan penambangan yang melakukan penambangan ilegal. Ada 6 perusahaan, yang 5 itu tidak berizin, yang 1 ada izinnya, PT PPS. Yang kemarin di sidak lapangan itu sebetulnya konsesi untuk
PT Paramarta yang notabene izinnya habis bulan Desember. Dilanjutkan oleh PT LJS, KSO-nya, mitra operasinya, dan jelas itu tidak berizin. Dan malam itu juga kami turun setelah Bapak lakukan pengecekan juga di lapangan sudah tidak ada aktivitas. Pada saat malam hari kami ke sana hanya ada alat bekonya saja, dan kemudian kami undang juga pihak-pihak terkaitnya dan kami berita acarakan. Tapi berita acara kami hanya dalam perspektif administrasi Tram Tibung yang dilakukan oleh Satpol PP. Karena lagi-lagi untuk penegakan hukumnya ada di APH yang sudah dilaporkan oleh SDM. Mudah-mudahan APH nanti bisa melakukan tindak lanjut. Itu pihak terkait pertama. Yang kedua, Pemda Provinsi Jawa Barat yang kebetulan untuk penambangan ini menjadi domainnya Dinas SDM. Pemda Provinsi Jawa Barat ada juga dari Bina Marga, dari Perhubungan, kemudian kami hadirkan juga dari Lingkungan Hidup. Setelah dari provinsi, pihak terkait berikutnya kabupaten kota. Kami hadirkan Pak Bupati dan dinas terkait kabupaten. Sebetulnya ada satu pihak terkait lagi adalah pemerintah pusat. Dalam hal ini untuk PSN di Patimban yang notabene informasi dari lapangan ini untuk mensuplai Patimban. Tapi kami juga dapat informasi bahwa itu dengan catatan harus sesuai dengan ketentuan. Sehingga pada saat itu sesuai dengan ketentuan tidak bisa itu dijadikan justifikasi. Itu barangkali terkait pihak terkait dan sektor-sektor yang melingkupinya. Nah, untuk itu tadi kami sudah melakukan rapat dan teman-teman sudah menyampaikan berbagai informasi. Pada prinsipnya dari 6 penambangan, 6 perusahaan ini, 5 ilegal, 1 legal, dan izinnya sampai dengan bulan September 2025 untuk PT PPS. Yang lainnya termasuk Paramarta yang kemarin Bapak lakukan sidak itu udah selesai di bulan Desember, dilanjutkan oleh PT LJS yang notabene tidak berizin. Itu yang pertama. Namun demikian kami coba kaji dari perspektif lain. Yang pertama dari tata ruang. Dari tata ruang clear bahwa kawasan di Jalan Cagak dan Kasomalang itu bukan untuk penambangan. Alokasinya adalah untuk pertanian perkebunan. Itu dari sisi lingkungan. Tentu ini tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang memayungi tentang lingkungan. Kemudian penambangan ini tidak berizin sendiri, ada transportasinya juga, dan di sana memanfaatkan jalan provinsi. Jalan provinsi kebetulan tadi disampaikan tonasenya itu maksimal di 15 ton. Faktanya digunakan 20 sampai 30 ton. Kurang lebih kesimpulannya dari pertemuan ini seperti itu, dan tentu kami harus ada tindak lanjut. Dari sisi hukum kami sudah sampaikan surat ke Polda. Tentu nanti dari sisi lingkungan hidup kami akan dalami lebih jauh, dari sisi perhubungan, dari sisi tata ruang ya, dan Bina Marga. Termasuk yang tidak kalah penting adalah nanti apabila firm nanti sesuai ketentuan ini tidak boleh beroperasi lagi, kurang lebih di sana ada 200 masyarakat yang harus kami antisipasi untuk pemberdayaannya, sehingga China herang, lautna benang, kurang lebih seperti itu. Memang ini tidak mudah, tapi tentu harus ada langkah-langkah nyata, dan langkah itu sudah kami lakukan. Tentu lebih jauhnya lagi kami akan laporkan ke Pak Penjabat Gubernur Jawa Barat. Demikian barangkali teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Pak Dedi, mohon Bapak sebagai tokoh masyarakat dan tempo hari langsung ke lapangan barangkali bisa memberikan pandangannya juga, dan tentu ini menjadi bahan feedback bagi kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak PJ, nanti saya tahu Bapak Bupati Subang, saya tahu.
semua camat, kepala SDM Provinsi Jawa Barat, Kasatpol PP. Saya ini warga yang sudah 3 tahun tinggal di Subang selepas jadi bupati 2 kali. Saya pengalaman namanya. Saya ketika jadi bupati nggak pernah ngomong kewenangan. Ketika ada yang melakukan kerusakan lingkungan, saya bertindak. Atas nama apa? Atas nama undang-undang. Karena setiap ASN disumpah atas jabatan wajib bertanggung jawab terhadap lingkungan. Saya pernah berhadapan dengan siapapun urusan yang begini. Gitu. Jadi bukan hal yang baru. Dan saya nutup galian di Subang bukan pertama. Semenjak saya pindah ke Subang sudah 5 galian yang saya tutup. Ada galian di Kalijati, galian tanah pinggir jalan, yang punyanya, yang angkutnya dari Bekasi. Ada galian di sebelah sini. Ada di Cipende. Beberapa kali saya bicara secara terbuka melalui media sosial. Saya ngomong betapa sedihnya saya sebagai gubernur terpilih melihat ketika perjalanan dari Subang menuju Jakarta. Berulang-ulang saya bicara. Sebenarnya saya ngasih warning orang peka nggak sih? Kenapa setiap hari saya bertaruh dengan truk? Kemudian hamparan teh yang indah hancur berantakan hari ini. Kunjungan wisata mulai menurun. 2 orang warga Subang meninggal tertimpa oleh truk. Apa yang didapat oleh mereka? Kematian dan tertawa. Saya mendatangi dan menyantuni mereka. Saya menangani perkara bukan baru. 1 orang anak SD dibunuh. Apa yang terjadi? Orang tuanya datang, saya menangis. Kenapa? Pelakunya dibiarkan. Akhirnya saya ngirim pengacara dan akhirnya pelakunya disekolahkan di Bogor. Artinya, kepekaan sebagai masyarakat, saya peka bukan hanya ketika menjabat menjadi bupati, ketika jadi rakyat biasa, saya ngurusin. Ini sumbangsi saya sebagai warga yang punya rezeki. Saya bangunkan Subang, bukan cari duit di Subang. Saya minta ke camat, sejak saya jadi warga Dawan, beresin itu tempat prostitusi pinggir jalan. Di samping kecamatan Dawan, sepanjang kebun karet, nggak ada yang berani, nggak ada satupun yang peka. Akhirnya saya katakan, begitu saya dilantik, saya rapihin semua. Jadi kalau saya ngomong tentang Subang, terlalu banyak yang harus saya koreksi. Selama ini saya diem. Kenapa? Saya hanya ingin memberikan tauladan saja. Tapi karena sebulan lagi saya dilantik jadi gubernur, maka saya ngasih warning ke aparat saya. Satpol PP Provinsi Jawa Barat, ESDM, kenapa Anda tidak bertindak? Kalau alasannya PSN, saya ini sudah berapa PSN yang saya tangani? Bagaimana saya mengkompromikan antara PT Cirata dengan lingkungan? Selesai, Pak. Asal apa? Cerdas pemimpinnya. Jadi memandang penambangan ilegal, galian pasir ilegal, bukan hanya sudut pandang lingkungan hidup, Pak. Bukan hanya sudut pandang SDM, tapi sudut pandang korupsi. Kasus PT Timah itu adalah contoh yang telah diberikan Kejaksaan Agung pada kita. Bahwa tindakan galian ilegal kalau hanya dilaksanakan oleh pidana lingkungan hidup sampai kiamat nggak akan habis, nggak kelar, Pak. Selesai, berhenti tengah jalan. Tapi kalau dikejar dari sisi sudut pandang pidana korupsi, nggak akan ada orang juga. Dan saya udah warning di Kompas. Saya ngomong, hati-hati terhadap seluruh penambang ilegal. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan kerjasama dengan Kejaksaan Agung. Saya akan minta BPK untuk melakukan audit. Berapa? Kalau penambangan ilegal 3 tahun dia nambang, sehari misalnya 100 ton Toronto, kali 3 tahun, berapa harus dia bayar pajak dan berapa pajak itu yang hilang? Kan saya juga suka beli pasirnya, kan pasir yang ilegal sama yang ini harganya sama, Pak. Apa saya dikasih diskon ketika beli? Enggak. Saya kan tahu itu, saya coba beli, Pak. Saya tuh lama ngamatin.
Saya beli pasirnya, saya beli batunya, saya beli base cost-nya, saya hitung, oh harganya sama ternyata yang ilegal, gitu loh. Nah, ini bisa Pak. Coba oleh Bapak hitung se Jawa Barat, berapa ratus tambang ilegal di Jawa Barat. Jangankan yang tambang ilegal, tambang yang resmi, kalau SDM mau turun ke lapangan, izinnya 5 hektar, yang ditambangnya 20 hektar. Taruhan saya, izinnya di sini, nambangnya di sini. Itu kan biasa dalam dunia pertambangan kita. Untuk inilah kepekaan kita yang digaji oleh negara. Baru kalau mungkin kalau anak kita besok terlindas bus atau siapapun yang terlindas bus, truk, baru ribut. Tapi kalau rakyat kecil kan kita adem aja. Kan ini terjadi. Jadi saya itu lama, saya kenapa ngambil sikap seperti itu? Karena saya udah marah banget dulu bang. Marah bener saya. Kenapa? Kok ini didiemin aja? Kok saya udah warning berapa kali? Saya sudah ngomong di Bandung, saya medsosnya saya sebarin biar orang ngerti, biar katanya tidak ada. Nah jadi ranahnya Pak Sekda. Pak Sekda kalau mau serius, ngomong Siliwangi, ngomong Pajajaran, kita sebagai orang Sunda, jangan dihinakan. Orang Sunda selalu merasa dihinakan di kampung kita. Perlihatkan kita hari ini bahwa kita ini punya integritas diri untuk melindungi lingkungan kita. Bagaimana caranya? Kita tinggal minta kok Pak Sekda besok panggil inspektorat. Kemudian minta seluruh inspektur tambang provinsi untuk mengecek seluruh tambang ilegal. Surati seluruh camat dan kepala desa seluruh Jawa Barat. Kasih tahu di mana titik tambang ilegal. Kemudian setelah itu kita datang di Kejaksaan Agung, kita minta Kejaksaan Agung melakukan tindakan. Selesai Pak. Berhenti semua Pak. Kenapa? Ini rugi negara Pak. Sudah rugi alamnya rusak. Sudah rugi infrastruktur jalannya hancur. Sudah rugi orang meninggal. Sudah rugi besok mungkin ada bencana. Kasus Sukabumi menurut Walhi, dan saya juga punya pemahaman seperti itu, terjadi karena apa sih? Gunungnya dibelah Pak. Gunungnya dibelah, rontok. Ini yang terjadi. Nah untuk itu, kita ini hari ini nggak kira birokrat ini kan paling pintar bikin rapat kayak gini. Rapat. Tapi ngambil tindakan di lapangan nggak punya nyali. Yang gini-gini kan perlu nyali Pak. Saya sendiri aja punya nyali, kok sendiri, kok saya nggak pakai siapa, nggak atas nama siapa, nggak pakai pangkat, pakai jabatan, tutup kok dari dulu berapa kali. Kenapa? Orang kalau punya integritas siapapun takut, kecuali kalau kita nggak punya integritas. Nah, untuk itu, untuk kasus ini pelajaran penting bukan hanya untuk di Subang, di seluruh Jawa Barat. Saya kan sebenarnya warning aja dari sini ke Bogor, saya warning ke Cirebon, saya warning ke Garut. Bapak SDM coba lihat, nggak usah jauh-jauh deh. Coba ibu jalan dari arah Bandung menuju Garut, sebelah kiri ini tanahnya sudah dikupas. Di jembatan yang terowongan menghubungkan Garut dengan Bandung, sebelah kanan tambangnya sudah dikupas. Kalau pergi ke Garut kita menuju kota, itu di samping itu ada tambang yang tingginya luar biasa menjulang. Saya suka nanya, ini sekolahnya di mana para pejabat? Dia sekolah nggak sih? Dia ngerti nggak sih? Kok kalah sama orang ada? Orang ada tuh nggak tahu yang ini nggak boleh, yang ini boleh. Saya kadang-kadang sekolahnya di mana ini? Yang gini dikasih izin. Kan mestinya bukan hanya didasarkan bahwa ini wilayah bukan. Pertimbangan teknis termasuk Bina Marga. Bina Marga itu punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi dibolehkan atau tidak dibolehkan jalan itu digunakan sebagai jalan tambang. Tahu saya. Terakhir saya marah ke KLHK, itu saya pernah marah besar ketika di Kerawang. Kenapa? Hari ini saya tutup tambangnya secara pribadi, saya sebagai anggota DPR, besoknya keluar izin. Dan itu yang mengganggu seluruh
daerah yang ada pengembangan wisata dan pelindungan Sangga Buana. Jadi Pak PJ, saya ini ada panggilan leluhur, Pak. Termasuk saya calon gubernur itu panggilan leluhur. Kenapa? Saya terpanggil sebagai orang Sunda yang ngerti ajaran Siliwangi. Sudah waktunya ini alam Jawa Barat harus diselamatkan. Dari berbagai perilaku buruk yang melahirkan kerusakan, akhirnya orang Jawa tidak dihargai. Dan saatnya hari ini dihargai dan memperlihatkan harga. Ini yang harus dilakukan oleh kita semua. Kalau enggak, teater kehilangan masa depan. Kalau enggak berani dari sekarang kehilangan masa depan. Apa masa depannya? Tehnya udah hancur, bangunan sudah di mana-mana berantakan. Apa masa depannya? Turis asing udah nggak mau datang. Kan kalau sudah, ada berapa kali tukang petani nanas nangis ke saya Pak 30 orang. Kenapa nangisnya? Dia nanas, tapi dia harus berlomba dengan debu penambangan. Berapa ratus orang petani teh datang ke saya, tehnya harus bertarung dengan debu. Masa kita kalah sama Belanda? Belanda tuh udah tahu nih landscape-nya teh, nggak boleh dong. Sekarang itu udah campur, tambak, teh. Tapi kita ngomong banjir di Cipunagara, kita ngomong banjir di Pamanukan, tapi sungainya terus mengalami pendangkalan. Jadi saya ini kalau untuk urusan lingkungan hidup, saya dari dulu paling berani. Saya ketika jadi bupati, saya tahu ada tambang yang di backup. Beberapa kali itu oleh Satpol PP nggak bisa. Saya pasang berapa? 5 mobil pemadam kebakaran, saya isi BBM, saya pasang di jalan keluar. Selesai, Pak. Kenapa? Yang gitu-gitu nyali, Pak. Bukan urusan kewenangan, tapi panggilan jiwa kita. Kalau nggak ada panggilan jiwa, susah. Ini kan dua-duanya salah kalau menurut saya. Dua-duanya nggak peka. Yang bertanggung jawab Pemprov juga nggak peka. Kabupaten juga nggak peka, dua-duanya. Saling lempar tanggung jawab. Kalau saya sebagai gubernur, dua-duanya salah. Dan kalau saya gubernur, saya bertanggung jawab terhadap ini, terhadap anak buah saya. Tapi saya belum dilantik. Untuk itu saya nge-warning kemarin itu ke SDM, ke Satpol PP, bahwa kok Anda ini diem aja. Sebenarnya kan ini satu kasus dari ratusan kasus. Jadi inilah yang saya sampaikan. Saya kalau menyangkut lingkungan emosi. Kenapa? Terlalu sakit tanah ini dirusak. Terlalu sakit gitu. Nah untuk itu ini yang harus dilakukan Pak Sekda. Ini perjalanan ke depan kita. Karena pembangunan itu diajarin, apalagi ASN, harus berkesinambungan. Apa yang dikesinambungan kalau modelnya? Nah ini cara. Kenapa? Saya tuh punya hitungan-hitungan, Pak. Bagaimana jalan itu awet, bagaimana sampah diurus, bagaimana pertanian diurus. Saya nggak usah jauh Bapak ngomong hitungan. Di belakang rumah saya itu numpuk kandang ayam di ledang. Bagaimana saya kalau mau saya sombong-sombongan, bagaimana saya menyelamatkan lingkungan, Pak? Itu seluruh peternaknya saya kasih kompensasi tidak berternak selama setahun dan itu dibayar penghasilannya 10 peternak. Kenapa? Komitmen saya padahal. Setelah itu dia baru turun tensinya. Oke Pak Didi, kita tanahnya kita jual, ya udah. Itu komitmen. Pak Bu Camat pernah jadi camat saya. Berapa kali saya sama Bu Camat marah, kenapa? Karena ngomong depan saya ngomong Sunda, Pak. Ngomong leluhur, lebih salawe jajak. Maka saya ini orang antara ucapan dan tindakan harus sama. Nyali itu harus sama. Apalagi kalau sudah menyangkut Siliwangi, Pajajaran, bagi saya itu adalah kehormatan hidup saya. Dan ini tugas kita semua yang masih ada. Makanya kan Sunda gemari pare perapi kok. Provinsi Jawa Barat. Yang saya omongin sekarang, gemah ripah repeh rapi. Ya mau gemah muripah merepeh rapi gimana kalau model pembangunan seperti ini? Harapan kita ini kenapa? Kenapa saya ngomong begini, Pak? Ketika kita industrialisasi, saya itu dari tangkap. Pada akhirnya industrialisasi juga tidak bisa 100% dinikmati oleh kita. Ketika ada pabrik yang kerjanya berapa persen? Kan saya sudah bisa hitung berapa nomor yang keluar dari pabrik itu, berapa yang nomor asli orang setempat itu. Nah, untuk itu saya ngasih tahu sama orang Subang semua. Hari ini punya kepekaan, punya perencanaan.
Sebentar lagi ada kawasan itu dengan puluhan ribu. Saya hari ini sudah mulai ngomong, dari mulai sekarang desa-desa siapin untuk pelatihan kerja untuk sektor industri. Semuanya udah disiapin, tapi dua-duanya udah dijaga. Alamnya harus dijaga, kecerdasan masyarakatnya harus dibangun. Jadi kalau urusan mencintai daerah, menyayangi daerah, orang saya tinggal di sini Pak. Karena cek pejabat yang pulang kampung, ngurus kampung, ngebangun jalan sendiri Pak. Ngurus sendiri, silahkan saya berkali-kali bilang nggak ada Pak. Saya hanya tanggung jawab aja bahwa ini ngasih tauladan bagi siapapun. Dari sinilah kita harus mulai pembangunan, dari lingkungannya harus kita jaga. Jadi nggak bisa Pak Sekda kalimat China Herang nggak ada orang China udah kilo kok. Gitu loh, nggak bisa karena China udah kilo arahnya udah rusak. Nggak bisa lihat itu kedalamannya berapa. Itu lebih dari 20 km. Nah, sehingga nanti kalau sudah diaudit, itu nanti kita ketahuan. Nanti tinggal ke pengusahanya mau gimana? Bayar denda ke kas daerah, atau recovery kembali seperti semula, atau pidana dilakukan. Saya kasih tahu bahwa kasus PT Timah adalah pembelajaran penting keberanian Kejaksaan Agung membuat terobosan hukum bahwa yang namanya korupsi bukan hanya uang negara yang sudah ada di kas negara dikorupsi, tapi uang yang belum masuk ke kas negara, kejahatan lingkungan yang menimbulkan kerugian negara dalam bentuk recovery yang dilakukan negara, itu adalah pidana korupsi dan bukan hanya dilakukan oleh pejabat negara. Pengusaha pun bisa dikenakan pasal itu. Sesungguhnya ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk menertibkan. Saya tahu Kasatpol PP, saya tahu ESDM gitu loh, akan mati ketika ini dorongin mau jalan. Saya tahu. Tapi cara ini efektif. Jadi Pak Sekda sudah bisa. Besok minta inspektor. Sebelum saya marahin setelah tanggal 7. Ya sudah sih, tinggal tindakan aja sekarang. Tindakannya apa? Jangan rapat lagi. Jangan rapat lagi, tindakan sekarang waktunya. Jadi Terima kasih. Izin Pak, sebentar Pak. Yang terkait dengan ini, dengan angkutan Pak, kita juga sudah buat aturan gitu terkait dengan ini Pak. Kan problemnya untuk penindakan itu di jalan raya, kita sudah lakukan di awal Pak, di sub itu berhentikan itu. Tetapi tetap juga nggak bisa karena di jalan raya itu penindakan dilakukan oleh HPA itu Pak. Makanya kami minta kemarin itu ke Pak Kapolres ya untuk ikut bareng-bareng gitu dengan kita untuk penertiban itu Pak. Kemudian yang terkait dengan ini dengan ilegal itu Pak juga. Itu dari inspektorat juga kita sudah minta itu, sudah pernah turun ngecek itu Pak. Ya makanya Pak, penanganannya nggak bisa begitu, out of the box. Iya. Jadi rencana aksi yang jualan nalar, itu cara. Iya. Jadi cara-cara ngatasin gini nggak bisa dengan aspek formal, instruksi nggak bisa. Harus ada cara-cara yang dilakukan, yang itu bisa jadi bukan gaya birokrasi. Karena yang dihadapinya adalah orang-orang yang kebal apa? Kebal telinganya, kebal matanya. Saya tahu kelakuan penambang Pak. Sekarang ditutup, besok buka lagi Pak. Ucing-ucingan, Ya. gitu loh. Karena ya, itu ucing-ucingan kalau terus-terusan dibiarkan jadi ucing garong. Ya. Terima kasih Pak Dedi. Saya kira ini momentum Pak. Cara-cara out of the box dengan diviralkan ini luar biasa sehingga ada rasa memiliki dari masyarakat Jawa Barat khususnya Subang. Dan bagi kami Pemda Provinsi Jawa Barat ini momentum Pak. Sekali lagi terima kasih. Di Sumedang juga banyak Pak. Ya. Tentu kami atas nama Pemda Provinsi Jawa Barat. Ngomong dong sama Siap. PJ Bupati Sumedang sama Bupati Doninya. Karena begitu saya posting, saya kasih tahu Pak, itu orang laporin di mana-mana. Nah, saya kira ini momentum Bapak Ibu, ada hikmah di balik kejadian ini. Dan tentu dari Pemda Provinsi Jawa Barat kami menyampaikan permohonan maaf kalau ada kekurangan, tapi yang jelas kami akan konsisten Pak. Bapak minta maaf sama rakyat Jawa Barat. Ya, kepada warga masyarakat Jawa Barat apabila Bukan apabila emang salah. ada kekurangan, ada Banyak keterbatasan, bukan apabila. ya, Kami banyak kami kekurangan. menyampaikan permohonan maaf. Tapi komitmen kami, insya Allah kami bertanggung jawab. Makanya hari ini kami datang ke Subang langsung ke lapangan, bukan hanya rapat ini Pak. Kami menyamakan persepsi dan kami dicek satu persatu. Bahkan setelah rapat ini kami akan ke lapangan Pak untuk memastikan Bagus. ada tindak lanjut. Dan kami perlu sampaikan juga Bapak Ibu, ya bukan hanya saat ini sebetulnya bulan November kami sudah menugaskan Satpol PP
Satpol PP sudah ke lapangan. Tapi karena tadi cara-caranya normatif, saya kira Nggak datang terus balik deh, Ya. terus dipoto. kemudian dari SDM juga sama, sudah memberikan surat teguran ya dari bulan November. Tapi ternyata ya kita juga prihatin di lapangan tidak ada tindak. Bahkan hari ini Pak Gubernur terpilih, setelah kita cek tadi malam ya dan kita berita acarakan oleh Satpol PP, hari ini informasi dari Pak Camat masih ada. Makanya tindakannya korupsi Pak, biar cepat. Ya, bedanya kalau kemarin pakai truk 20-30 ton, sekarang pakai kecil. ya pakai kol ya yang kapasitasnya 4 ton. Saya kira ini momentum yang baik untuk Jawa Barat yang lebih Istimewa. 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 Coba ngabret. Nah, mana ngabret naik? Saya kira demikian Bapak Ibu, kepada teman-teman dari Pemda Provinsi Jawa Barat, tolong ini di capture dengan baik ya, untuk kita ambil patternnya, karena penyelesaian lingkungan di semua tempat di Jawa Barat saya kira tidak jauh berbeda, patternnya atau polanya seperti ini. Terima kasih Pak Dedi. Udah. Ya. Berapa? Dan Jangan jadi dudungan lah. Siapa yang penting Tujuh. Tanggal 7 Februari mudah-mudahan ya Bapak diberikan kesehatan, keberkahan Amin. bersama kami, dan tentu kami berharap makin kencang lagi Pak untuk Jawa Barat. Oh mantap. Istimewa. Lebih kenceng dari ini saya bisa. Siap. Dan kami birokrasi insya Allah bahu membahu ya, karena kami adalah abdi masyarakat. Sanes masyarakat abdi Pak. Kayak ulah halus ada pendudungan unggul. Jam prak-prakan anak Pak. Insya Allah ya untuk kebaikan. Innamal a'malu binniyat. Demikian Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati terima kasih luar biasa. Kami mohon ditongkrongin juga Bu Camat ya, kalau ada bolong-bolong nanti ke depan diinformasikan juga, karena keseharian itu Bu Camat tahu persis, termasuk tadi ternyata hari ini masih ada mobil yang keluar masuk ke sana. Saya kira ini kan keterlaluan. Terima kasih juga sekali lagi Pak Dedi dan Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama tutup pertemuan kita dengan sama-sama mengucapkan Gini, kalau mobil masih keluar, tutup pakai mobil damkar. Siap. Itu 3 provinsi punya nggak? Simpan di situ. Nah, itu caranya Pak. Ambil kuncinya tinggal ke. Kita akan cek sekarang Bapak Ibu. Setelah pertemuan ini kami mohon perwakilan langsung bersama-sama kita menuju ke lapangan melihat situasi kondisi terakhir. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.